Kembali lagi bersama kami Lensa Berita Online TV, saya Irian Tunjuruhapa melaporkan. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan pemberian nomor induk berusaha NIB pelaku usaha mikro kecil UMK perseorangan di Sulut pada tahun 2022. Dalam kegiatan yang diperkirakan dihadiri sekitar 400 orang tersebut dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan dilanjutkan dengan pembukaan kata sambutan dari Septiria Kristina selaku Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri. Dalam sambutannya Septiria menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara Sulut dan jajaran Kepala Dinas Provinsi Sulut, anggota DPRD Sulut beserta kepala daerah yang sudah hadir di kegiatan ini. Yang terhormat para pejabat daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Sulawesi Utara, pimpinan dari Mitra Kementerian Investasi atau BKPM, di sini sudah hadir Ketua IKAPI, Ketua DPD IWAPI Sulawesi Utara, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan pemberian nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMK sebagai berikut. Sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kemudahan dan percepatan perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku UMK, maka kami Kementerian Investasi atau BKPM bersama para mitra yang selalu setia berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan pemberian NIB kepada pelaku UMK perseorangan. Kegiatan pemberian NIB kepada pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada pelaku UMK bahwa pada saat ini proses penerbitan perizinan usaha ini khususnya bagi UMK perseorangan ini sangat mudah, cepat, dan transparan. Jadi Bapak dan Ibu pelaku usaha UMK ini bisa memproses perizinannya kapan saja, di mana saja, karena sudah diproses secara online melalui sistem OSS. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Investasi atau BKPM dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kota atau kabupaten di Sulawesi Utara, yaitu yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini ada dari pemerintah Kota Manado, Wali Kota Bitung, Wali Kota Tomohon, Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa dengan Mitra Garda Transfumi, IKAPI, dan IWAPI dengan melibatkan pelaku UMK perseorangan binaan dengan total kurang lebih sebanyak 300 pelaku UMK perseorangan. Kegiatan ini dimulai sejak hari Jumat, yaitu pada tanggal 16 September 2022, yaitu kita melakukan coaching klinik. Jadi coaching klinik ini kita lakukan secara online kepada pelaku UMK perorangan. Kemudian kemarin juga kita sudah lakukan kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema mengenai kemudahan mendapatkan pangan industri rumah tangga atau PIRT untuk pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan, di mana narasumbernya ini oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM.
Kemudian sosialisasi kemarin juga kita ada tema yang kedua, yaitu mengenai pendaftaran haki bagi pelaku UMK perseorangan yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kementerian Hukum dan HAM, yang dilaksanakan secara hybrid atau luring dan daring, disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Investasi, BKPM, dan OSS Indonesia. Selanjutnya pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 September 2022, bersama kita telah hadir sebanyak kurang lebih 300 UMK yang akan dilakukan penyerahan NIB secara simbolis oleh Bapak Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal kepada pelaku UMK yang merupakan perwakilan dari masing-masing binaan mitra. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Sulawesi Utara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang sudah berkenan menjadi tuan rumah dan sekaligus mendukung kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Harapan kami untuk kegiatan ini bisa bermanfaat bagi pemberdayaan UMK di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para mitra kami yang selalu setia mendampingi kegiatan pemberian NIB yang pada tahun ini kita laksanakan di 20 lokasi, dan di Manado ini kita menginjak ke titik yang ke-10, jadi masih ada 10 titik lagi. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mitra kami, yaitu Garda Transbumi, IKAPI, IWAPI, atas dukungan dan kerjasama yang baik sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kolaborasi ini dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Kemudian terakhir kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pelaku UMK yang sudah hadir di tempat ini. Bapak Ibu semuanya, kami doakan kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, semoga usahanya lancar, kemudian sukses, kemudian produknya bisa diekspor ke luar negeri, dan kemudian nanti bisa menjadi UMK naik kelas. Demikian laporan dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Septiria Christine yang tadi memberikan laporan kegiatan pada hari ini. Dan juga pastinya semangat untuk kita semua untuk terus maju di masa-masa yang akan datang. Gubernur Sulut, Oli Dondokambe diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Franciscus Emanumpil menyampaikan rasa hormat kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal beserta jajaran dan direktur yang hadir. Juga berterima kasih kepada Wali Kota Manado yang diwakili Wakil Wali Kota Manado serta anggota DPRD Sulut, para kepala dinas pemerintah Sulut dan kabupaten kota yang sudah hadir. Bapak dan juga Ibu, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara, yang pada hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Franciscus Emanumpil, kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara pada kegiatan pemberian nomor induk berusaha NIB untuk pelaku usaha mikro kecil perseorangan di Sulawesi Utara tahun 2022. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Ahmad Idrus beserta seluruh jajaran para direktur yang hadir. Yang saya hormati
Wakil Wali Kota Manado, Bapak Ibu Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kota yang hadir, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, para pelaku usaha mikro kecil perseorangan, Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena anugerah dan perkenanannya sehingga kita bisa bertemu pada kegiatan pemberian nomor induk berusaha NIB pelaku usaha mikro kecil perseorangan di Sulawesi Utara tahun 2022. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentunya merespon positif pelaksanaan kegiatan ini, sekaligus mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atas dedikasi dan kontribusinya. Sehingga kegiatan bernilai strategis bagi kepentingan UMK di Sulawesi Utara bisa terlaksana. Kiranya kegiatan ini mampu menjadi stimulus kepada para pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil perseorangan di daerah Nyiur Melambai untuk bisa mengurus dan mendapatkan nomor induk berusaha perseorangan sebagai bagian dari legalitas usaha yang dijalankan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelaku usaha UMKM di Sulawesi Utara pada tahun 2022 tercatat sebanyak 423.036 orang, 36 yang tersebar pada 15 kabupaten kota, terbagi dalam 385.212 pelaku usaha mikro, 24.909 pelaku usaha kecil, dan 12.915 pelaku usaha menengah. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada pelaku usaha mikro pada beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu merupakan imbas dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mana memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM. Kondisi ini menjadi potensi bagi daerah dikarenakan pemerintah provinsi sedang berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk dapat bangkit kembali dan menjadi lebih kuat. Pemerintah provinsi tentunya memberikan dukungan penuh atas pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di sektor UMKM, terlebih khusus usaha mikro kecil di daerah Sulawesi Utara. Tren yang harus mampu kita manfaatkan dan juga jaga bersama agar semua positif, agar semua sejahtera. Untuk itu, perlunya perhatian khusus oleh para pelaku usaha UMK perihal legalitas di dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya OSS, Online Single Submission saat ini, tentunya sangat membantu setiap penggerak UMKM untuk mendaftarkan usahanya, sehingga memberikan perlindungan penuh dan menjadi keabsahan usaha, sehingga tinggal bagaimana kesadaran untuk terdata mendaftarkan usaha mikro kecil yang dimiliki secara online. Pak Deputi, hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang telah menunjuk daerah Sulawesi Utara menjadi salah satu dari 20 daerah sebagai penerima secara simbolis nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil perseorangan. Dengan ini juga menjadi bagian komitmen dan keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga dan menjamin keberadaan para pelaku UMKM yang ada. Stimulus dalam penerbitan dan penyerahan NIB yang dilaksanakan semoga menjadi gerakan strategis yang memacu para pelaku UMK yang ada di Sulawesi Utara dan Indonesia agar berperan dan ikut serta untuk mengamankan aset usaha yang dimilikinya. Ini akan menjadi legalitas dan kedudukannya sangat penting bagi keberlangsungan, perkembangan, serta kemajuan pelaku usaha mikro kecil.
Terlebih saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan kesepakatan dengan maskapai Jeju Air dari Korea Selatan untuk membuka penerbangan langsung dari Manado ke Korea Selatan. Langkah strategis ini dalam upaya meningkatkan pariwisata dan ekspor daerah agar go internasional. Kondisi ini sangat pasti akan lebih menggairahkan sektor UMKM di Sulawesi Utara. Dengan kunjungan wisatawan yang meningkat, tentunya produksi rumahan dari pelaku usaha mikro akan sangat dipengaruhi untuk senantiasa terus berinovasi agar menghasilkan produk yang berkualitas seperti cenderamata, khas daerah, makanan khas, kain daerah, dan produk-produk lainnya. Dampak positif lainnya tentu mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Untuk itu, dalam momentum menyambut hari ulang tahun ke-58 Provinsi Sulawesi Utara, mari kita tetap bersinergi di tengah kondisi apapun. Kita dukung seluruh program pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan UMKM sebagai langkah nyata bersama untuk bangkit bersama dan sejahtera bersama menuju Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik, ke Asia Pasifik demi Indonesia maju. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari jo torang dukung pembuatan nomor induk berusaha bagi para pelaku UMK di Sulawesi Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai tugas dan karya kita. Terima kasih, Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syadu Syadu Syadu. Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak dan juga Ibu, dan kami ucapkan terima kasih banyak. Sementara Ahmad Indrus, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal juga mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada kepala daerah yang sudah mewakilkan kehadirannya. Ia juga berterima kasih kepada para pelaku usaha yang sudah berkenan hadir. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala DMPTSP, Pak Franky. Ini berapa kali sudah ke Jakarta ketemu kami di kantor. Dengar-dengar semua jadi sekda provinsi ini. Kita doakan ya. So ikut tes, tinggal 3 orang kirim ke Jakarta. Nanti saya tanda di sana supaya cepat. Bapak Wakil Wali Kota Manado, Bapak Dokter, terima kasih banyak sudah hadir. Cuma Bapak yang menemani kita hari ini ya, pejabat daerah. Dan tadi dari Bitung, yang jauh-jauh saja datang. Orang Minut tidak ada yang datang. Ada? Pak pejabat, asisten. Terima kasih ya, sudah datang. Saya ini orang daerah di Jayapura, tapi asli Ternate, jadi ya biasa orang daerah itu kan biasa hitam putih saja toh. Supaya datang lihat Tom punya orang-orang ini usaha susah-susah. Nah bagaimana ya, kita di AC, tapi kita masyarakat yang berusaha ini, kita juga sudah datang lihat dorang. Makasih. Mungkin Pak Bupatinya ada kegiatan ya. Sebenarnya saya testimoni bahwa setiap titik yang kita kegiatan seperti ini, itu UMK-nya semakin tinggi. Sehingga diharapkan Pemda
sebagai regulator maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat harus hadir sehingga yang merasakan rasa denyut jantung para masyarakat yang berusaha. Jadi gitu. Juga dari mana nih, dari Pemda yang hadir nih? Minahasa. Yang mewakili dari mana yang Minahasa? Kepala DMPSP juga? Oke. Pejabat politik dengan pejabat pratama itu beda ya. Saya hormati itu yang bos-bos di atas. Ketika kampanye berjanji untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari seperti ini juga harus hadir. Ya toh, tepuk tangan. Saya kemarin mau tetapkan di Ternate atau di Manado. Saya bilang di Manado dulu. Ternate nanti tahun depan. Jadi hari ini saya bicara keluarga ya. Mewakili tante-tante dan om-om, oma-oma ada orang dengan apa-apa di belakang sana. Pelaku usaha mikro kecil. Juga dari teman kami dari Menteri Koperasi UKM, Pak Asdep, makasih banyak sudah hadir di 20 titik, sudah 10 titik ya. 10 titik itu sulala. Aduh, untung tadi malam saya makan ikan cakalang, rahang tuna jadi tambah kuat. Ada di sini yang usahanya tuna ya. Oh cakalang, oh sorry. Orang Manado dan Ternate bilang cakalang. Cuma kalau di Jakarta, di Plaza Atrium di atas itu warung Bakudapa, ikan tuna. Oke, kemudian dari mitra, setia, investasi, pembina UMK, dari Garda Transformi, IKAPI, hampir seluruh kegiatan seperti ini hadir. Kemarin Bank Mandiri, Bank Rakyat itu 3 titik saja sudah lego, sudah mampu. Tapi IKAPI tiap saat hadir sudah di 10 titik ini. Terima kasih. Tahu singkatannya IKAPI? Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Saya kasih tadi Pak Ketua, ini anggotanya sudah sekitar 10.000 ya di provinsi ya. Saya bilang itu sudah 2 kursi itu. Semua dekat pemilu dang, tapi kata beliau yang penting kita melayani. Puji Tuhan ya. Jadi hati untuk melayani itu lebih penting, nanti diberkati untuk jadi anggota DPR atau jadi setelah ini mungkin ganti Pak Wakil Dorang, Pak Wakil Wali Kota atau Gubernur. Tuh. Kita urus orang susah itu nanti cepat diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuh. Jadi Om tenang-tenang saja. Juga saya ditemani oleh beberapa eselon 2 di Kementerian Investasi, BKPM, ada Pak Edi Junaidi, Direktur Noni itu Noni Industri. Kemudian ada Akang Firdaus, ya, wong Betawi asli. Terus Ibu Septi, Mojang Parahyangan. Makanya suara tadi halus. Saya kasih Pak Wakil Wali Kota, kalau kita di sini suara kacang goreng, jadi cepat, tinggi. Tadi halus-halus, yang orang Bandung toh kita maklumi saja. Terus kepala, ya sudah tadi DMPTSP Provinsi sudah mewakili Pak Gubernur, juga teman-teman DMPTSP
kabupaten kota maupun Dinas Koperasi UKM yang hadir pada hari ini yang saya hormati, dan organisasi profesi bisnis yang berkenan hadir pada hari ini, yang jaket biru bukan dari Demokrat toh, dari IWAPI ya, tambah cantik ibu-ibu dorang ini. Terakhir, salam sayang, salam hormat buat ibu-ibu, bapak-bapak, pelaku usaha mikro dan kecil yang hadir pada hari ini. Dong suka tinggal jualan mungkin, baku bongka. So hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak dorang sudah datang pada hari ini. Saya mengawali perjumpaan kita pada hari ini dengan mengutip sebuah moto Sulawesi Utara, yaitu Sito Timo Timoutou. Kita hidup itu harus berbuah buat orang lain, saling menghidupkan, juga saling mengayomi dan menjadi berkat buat orang lain. Nah, moto ini sangat erat dengan kita punya tema kegiatan hari ini tentang pemberian nomor induk berusaha untuk usaha mikro kecil perseorangan. Karena di dalam situ ada kehidupan dan saling menghidupkan. Jadi itu moto yang luar biasa secara spiritualitas maupun secara sosial ekonomi. Jadi tadi ada Ibu Pendeta berdoa untuk kemajuan ekonomi di Sulawesi Utara ini, itu cukup bagus. Tuh. Jadi harapannya para pelaku usaha UMKM ini begitu buka usaha, terus menghidupkan orang lain karena rekrut karyawan-karyawan 1, 2 orang, 3 orang, berman dorang, tetangga-tetangga dorang, itu sudah menghidupkan ekonomi keluarga. Itulah kita menjalankan moto dari tokoh Sulawesi Utara, Bapak Sam Ratulangi. Gitu. Tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Itu moto yang luar biasa, yang bikin spirit kehidupan buat masyarakat Sulawesi Utara. Bapak Ibu, selanjutnya saya mau saya mau logat-logat Jakarta tapi macam terasa sedap. Saya mau sampaikan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini terus melakukan upaya pemenuhan hak ekonomi warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini saya mau kasih testimoni juga ini. Saya dengan Pak Frenggi ini pegawai negeri golongan 4. Gaji itu cuma 4.500.000. Tapi kemarin ada di beberapa tempat yang kami sudah datangi itu seorang mahasiswa di daerah Solo itu, dia punya penghasilan per bulan UMK itu 50 juta. Dan rata-rata penghasilan per bulan bagi pelaku usaha UMK itu di atas 8 juta. Berarti saya dengan Pak Frenggi yang besok mau jadi sekda provinsi ini kalah. Karena kita dua tiap bulan ini hanya dapat 4.500.000. Dorang, tante-tante dorang nih, om-om dorang ini dapat minimal 8 juta tiap bulan. Jadi kalau dulu saya dengan Pak Frenggi ini gaya-gaya pakai baju keki, dapat cewek banyak pacarnya zaman dulu karena kerja di kantor. Tapi sekarang ini orang-orang yang berusaha itu hasilnya lebih banyak, lebih besar daripada kita. Tuh, kita yang pegang ini hanya gaya-gaya saja. Tanggal 10 gaji so habis.
Betul ini. Pak Frank ya? Iya. Biar mau jadi sekda lagi, tetap gaji 4,5 juta. Kalau lebih dari itu berarti, kalau Pak Wakil ini memang orang dari partai, jadi tidak ada masalah. Mangkali mungkin Pak Itua ini sudah ada perusahaan 1, 2, 3 perusahaan tapi badiam-badiam. Atau karena Pak Dokter jadi ada bisa buka praktik toh. Begitu. Tapi kalau saya ada yang Pak Franky, waduh kasihan. Tanggal 15 gaji sudah habis. Baru bagaya lagi. Pakai motor plat merah. Jadi ada semacam perubahan paradigma hidup. Itu dulu pergeseran profesi. Dulu orang semua mau masuk pegawai, mau masuk polisi, masuk tentara. Sama saja. Polisi, tentara, hakim, jaksa, pegawai negeri, gaji golongan 2E itu baru 5 juta, gaji sudah mentok, pangkat sudah mentok, sudah terakhir itu 5 juta saja. Saya ini mantan kepala keuangan di kota Jayapura, jadi tahu orang gaji itu. Pak Wakil itu, dia punya operasional itu sekitar 100 atau 200 juta saja, Pak Wakil, karena perhitung dari PAD. Makanya PD harus naik supaya Pak Wakil Wali Kota punya operasional juga tinggi. Makanya kasih hidup ibu-ibu dengan bapak-bapak di belakang ini, supaya PD-nya tinggi. Sebuah rahasia dong ya. Kata Pak Wakil Wali Kota, sebuah rahasia. Nah, kalau tante-tante om orang antara berusaha, Pak Wakil Wali Kota punya operasional juga akan berkurang. Saya ini kepala keuangan jadi tahu. Nah sekarang mestinya, makanya saya tadi absen satu-satu kepala daerah yang datang ke tidak supaya mereka datang untuk mulai, saya mau kasih informasikan bahwa itu ada pergeseran seperti itu. Orang kemarin masuk CPNS itu banyak yang undur diri. Setelah melihat bahwa gaji cuma CPNS itu 2.700.000 saja. Mau lawan orang yang bikin ikan bakar di pantai di Boulevard sana. Apalagi itu, iga cakalang itu, rahang cakalang. Itu mungkin setiap bulan itu sudah dapat 15 juta, itu kecil itu. Saya ada yang wakil wali kota ini, tadi itu. Hanya gaya itu naik mobil dinas plat merah, terus naik pesawat perjalanan dinas ke Jakarta. Tapi setelah di atas pesawat kita sudah takut kalau ada turbulensi, pesawat mulai goyang-goyang. Itu sudah ingat surga itu. Jadi kita tidak perlu malu, minder, rendah diri. Dulu kan orang berusaha itu orang kelas 3, kelas 4. Sekarang yang pelaku usaha atau mikro atau ultramikro itu sudah luar biasa. Jadi kan dia punya aturannya itu dari Rp1 sampai 1 miliar, itu mikro. Dari 1 miliar ke 5 miliar kecil. Lalu diberikan fasilitas pinjaman KUR, itu sampai 50 juta tanpa agunan. So mantap itu. Nah, setelah ada yang NIB ini, pakai NIB supaya bank tidak ragu-ragu untuk memberikan bantuan. Dorang kira Cina-Cina yang konglomerat itu tidak punya utang di bank. Dorang itu utang lebih banyak lagi dari kita orang ini. Jadi jangan takut bawa utang di bank. Betul nih. Saudara kita dari Tiongkok itu dong jaya-jaya karena pinjam di bank. Gitu. Jadi jangan takut bawa utang setelah dapat NIB ya. Karena itu Pak Presiden sudah sampai terutama untuk BRI. Jadi sekitar 300 triliun untuk KUR. Datang Jo ke sana, bawa itu proposal. Tante-tante. Iya. Jadi kita harus semangat untuk berusaha. Minimal hidupkan keluarga, hidupkan tetangga, kehidupan di kabupaten, di kota,
maupun memperkuat ekonomi nasional. Jadi UMKM itu juga memiliki kontribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Karena hampir 120 juta orang dari 133 orang itu bekerja di sektor UMK. Besar sekali. Kemudian kontribusi untuk PDRB itu UMK itu sekitar 61%. Dan usaha mikro itu sekitar 37% yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto. Secara nasional, ini menjadi suatu ukuran kemajuan Indonesia itu dari bapak-bapak dan ibu-ibu dorang. Jadi jangan malu, harus semangat untuk berusaha. Itu. Kemudian kita ini 20 titik kita roadshow. Tahun depan lagi ada sekitar 19 titik 2023. Ini teman-teman dari Gorontalo sudah meminta juga supaya ke sana untuk tahun depan. Sebab ini betul-betul ini diberkati daerah itu ketika kita singgahi di situ, UMKM-nya naik dan PAD-nya tinggi. Begitu. Dan diharapkan juga supaya setelah kita membagikan NIB ini, tadi saya sudah sampaikan supaya ada kepercayaan dari pemerintah karena setelah mendapat NIB itu ada dua. Kalau zaman dulu cukup sebagai identitas perusahaan saja. Harus urus izin lagi macam-macam. Itu zaman dulu. Tapi pemerintah sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kalau UMKM persorangan itu cukup mendapatkan NIB sebagai identitas perusahaannya, dan yang kedua sebagai legalitas untuk mulai berusaha. Tak usah lagi pakai macam-macam. Oh, izin lokasi kah, izin lingkungan kah, sebenarnya tidak ada itu. Yang begitu-begitu. Begitu dapat langsung bacakar. Begitu. Jadi ada kemudahan regulasi seperti itu untuk yang lalu, perizinan yang lalu dengan perizinan yang saat ini. Nah, dengan NIB ini juga manajemen usahanya walaupun kecil tapi tertata baik. Kita gunakan modal berapa, untung berapa, kita mau rekrut mungkin ponakan kah, saudara punya anak kah, supaya tertata bagus dengan adanya NIB ini. Nah, itu harapannya. Dan terakhir, terima kasih yang banyak-banyak buat Pak Wakil Wali Kota sudah hadir, Pak Taman dan gitu di sini. Pak Franky mewakili Bapak Gubernur, salam hormat buat beliau. Juga dari teman-teman kepala DMSP yang lain yang hadir hari ini, salam hormat buat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Sampaikan bahwa ini merupakan gerakan nasional ekonomi bangkit. Jadi konsen Pak Jokowi itu ini karena seluruh Indonesia ini merupakan suatu gerakan nasional supaya orang mau memilih profesi sebagai pengusaha. Jangan sedikit-sedikit CPNS, sedikit-sedikit polisi, sedikit TNI. Kita di daerah kan begitu toh. Nah, sekarang ini sudah menjadi tren bagi anak-anak muda millennials. Karena tanpa punya tempat, ada pasang macam-macam baliho, tapi ekonominya jalan karena menggunakan pemasaran digital, begitu. Yaitu harapannya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Franky, Bapak Gubernur, Pak Wakil Wali Kota, terus pejabat yang mewakili kepala daerah, bupati maupun wali kota, kawan-kawan dari IKAPI, Ketua IKAPI sudah hadir hari ini. Tapi seragamnya kayak macam apa nih? Gerindra bukan? Seragamnya. Nyanda ya? IWAPI bukan karena Demokrat bukan ya? Cuma karena memang senang warna biru saja. Nah, ciri warna biru itu membawa berkat. Amin. Terima kasih yang banyak juga buat kita semua yang hadir pada hari ini, terutama
ya bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om-om dorang yang sudah meninggalkan usaha hadir pada hari ini, pelaku usaha mikro kecil. Semoga kita doakan semoga semua punya usaha itu berjalan bagus, lancar, dan dapat untung yang besar-besar. Amin. Tepuk tangan buat UMKM. Itu saja, terima kasih banyak juga buat teman-teman dari Jakarta, tim penyelenggara, juga dari teman-teman dari Quindo, Mas Bima dan teman-teman. Semoga perjumpaan kita hari ini di tempat hotel Sultan Raja ini memberikan berkat buat kehidupan ekonomi di Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan mohon berkenan Bapak Ahmad Idrus untuk dapat meninggalkan tempat acara. Sekali lagi mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Deputi berkenan untuk dapat meninggalkan tempat acara. Kami persilahkan, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran dan boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak Bapak telah mendukung rangkaian acara pada hari ini dan kami ucapkan secara pribadi terima kasih atas kehadiran Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Bapak Ahmad Idrus. Dan tentu saja kami mohon kepada seluruh tamu undangan, seluruh peserta untuk dapat bersama dengan kami hingga akhir acara. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu. Zulkifli Liputo melaporkan dari Kota Manado. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tim Lensa Berita Online TV melaporkan.